Allah memayungi, memberikan payung. Yudhil artinya menaungi. Maka Arabiah dari payung itu mizallah. Mizallah bermakna payung. Yudhilluhullah, Allah telah memayungi, dipayungi oleh Allah, lil majhul adalah dipayungi oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi dhilli, di dalam naungan Allah. Yang dipayungi oleh Allah pada hari kiamat, ya, di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan. Jadi nanti di hari kiamat itu ada 7 golongan yang mendapatkan payung, artinya perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yauma sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli, yauma, di hari la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali daripada 7 golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan tersebut, wa dzakara minhum, maka disebutkan di antara 7 tersebut, rajulun, laki-laki, da'at hu imra'atun, yang laki-laki itu dipanggil oleh perempuan ajnabi, perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang tidak halal baginya. Dzatu mansibin, yang memiliki wajah yang sangat begitu cantik dan indah, wa jamalin, dan keanggunan wajah yang membuat laki-laki itu tergoda. Faqala, maka laki-laki yang beriman ini mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi di antara 7 golongan yang nanti kelak di hari kiamat, yang dipanggil oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah, yang mendapatkan naungan daripada Allah, di antaranya seorang laki-laki yang di dunianya dia dipanggil oleh perempuan yang memiliki paras yang cantik, paras yang bagus, dengan bodi yang mungkin bagus, ya, dengan tubuh yang bagus, dipanggil, dirayu dia. Namun dia tidak tergoda. Bahkan dia mengatakan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ya. Ini diceritakan ada seseorang yang dia itu diajak oleh seorang wanita untuk berbuat mesum, untuk berbuat zina. Dicerita ini, dengarkan semua. Ya. Kemudian laki-laki ini karena ganteng, tampak laki-laki ini, akhirnya laki-laki yang tampan ini tinggal di lingkungan perempuan yang cantik, jelita. Namun si perempuan tadi, kelompok wanita tadi, tidak beriman, tidak ada iman. Sukanya ya dengan laki-laki yang ganteng, sukanya mengajak laki-laki kepada hal-hal yang tidak baik. Akhirnya sehari laki-laki itu keluar ke masjid, mau ke masjid lewat, maka perempuan-perempuan itu membuka jendela. Mereka saling berkata-kata, di kampung kita ini ada laki-laki yang tampan, ganteng. Kira-kira kalau dia ini diajak untuk ngomong dengan kita atau berbicara dengan kita, mau apa tidak? Kata si kawannya, ini coba aja. Wah, jadi beberapa perempuan yang cantik ini berusaha untuk mengatur strategi agar bagaimana
si laki-laki ini tergoda dan bisa masuk ke dalam rumah si salah satu perempuan. Sehari si perempuan tadi, laki-laki itu lewat mau ke masjid atau mau ke tempat lain, si perempuan tadi mengucapkan Assalamualaikum. Ya, tentunya laki-laki ini menjawab Waalaikumsalam. Namun tidak ada hal yang biasanya. Kata si perempuan tadi, kawannya ngomong, kenapa ente tidak, bagaimana respon laki-laki di saat ente mengucapkan salam itu? Maka laki-laki itu katanya biasa saja. Saya mengucapkan salam, dia jawab Waalaikumsalam. Apakah dia bertanya, apa kabarmu, di mana tinggalmu, apa nomor HP? Enggak. Keesokan harinya lewat lagi itu laki-laki. Kemudian salah satu teman si perempuan tadi mengatakan Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Kemudian perempuan tadi bertanya, wahai fulan bin fulan, siapa namamu? Dia mengatakan ismi Abdullah. Namaku adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Dia punya nama, tetapi dia tidak mau menyebutkan nama aslinya. Dia bilang Abdullah, betul kan, hamba Allah. Ismi Abdullah. Keesokan harinya si perempuan yang ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Abdullah, noleh si laki-laki, ya kan? Kemudian dia noleh nunduk. Ya Abdullah, saya kepengen mengundang ente ke rumah untuk makan. Apa kata si Abdullah tadi, hamba Allah tadi? Syukran, terima kasih. Ya kan? Sehari, 2 hari, 3 hari gagal. Akhirnya mereka ini mengatur strategi. Ini perempuan, pinternya perempuan mengatur strategi. Bagaimana ini laki-laki bisa masuk ke dalam salah satu rumah ini. Dan hari keempat mereka mungkin malamnya sudah berencana bagaimana mengatur strategi agar laki-laki ini bukan hanya sekedar mengucapkan salam, tetapi dia mau memenuhi panggilan wanita tadi, kelompok wanita tadi untuk berada di rumahnya. Akhirnya subhanallah, salah satu perempuan tadi diberikan akal yang dipengaruhi oleh syaitan. Kata si perempuan tadi begini saja kepada kawan-kawannya, saya pura-pura teriak seolah-olah saya ini kesakitan, minta ditolong. Kata kawannya, kamu cerdas. Udah, pas hari kelima laki-laki itu lewat, tiba-tiba perempuan itu teriak, tolong, tolong. Kemudian yang kedua ini sok-sok panik, ya modus panik, dia bingung. Akhirnya pas laki-laki itu lewat, ini perempuan teriak dengan sejadi-jadinya. Kemudian tentunya laki-laki itu respect, ada apa ini kan? Kemudian ya Abdullah, saya membantu kami ya Abdullah. Ada apa kata si laki-laki? Ini kawan saya dalam keadaan sesak nafas ini. Dia minta tolong, teriak-teriak ini. Akhirnya Abdullah ini masuk ke jembatan Batman ini. Akhirnya dikunci. Ya. Akhirnya dikunci pintunya, dirapat semuanya. Kata si perempuan tadi, kau ini bermahal. Aku manggil-manggil kau kan gratis. Aku berikan hadiah untuk kau. Kau tak mau. Ini cerita, ini hadis ya. Ya, Garin. Silakan, Badan, tak perlu ketawa. Ini pelajaran untuk kalian semua. Cerita ini bukan hanya sekedar hikayat, tetapi ini pembelajaran untuk Badan dan untuk kita laki-laki. Akhirnya laki-laki itu masuk ke dalam ruangan, dikunci. Kata si pimpinan perempuan tadi, yang paling cantik itu mengatakan, Fulan bin Abdullah, sekarang tidak ada jalan bagimu untuk keluar. Pintu sudah kami kunci, kemudian kuncinya ada di tangan kami. Kata Abdullah ini, si laki-laki, wahai perempuan, ini mau apa? Kamu sekarang akan kami buat susah. Ya, tolong keluarkan saya mau ke masjid, saya mau ibadah. Tidak. Sampai kau melayani kami bertiga ini. Sampai memuaskan daripada si nafsu perempuan tadi. Dengarkan ini cerita supaya kalian berpikir nih, bagaimana nih nak laki-laki yang beriman ini. Kata si Abdullah, ini mau apa? Kamu harus tidur sama kami satu-satu. Kalau tidak,
Saya akan teriak sekencang-kencangnya. Saya akan panggil RT RW di sini, kepala dusun, kepala kampung, agar kau ditangkap, dimasukkan penjara karena kamu telah berusaha untuk memperkosa kami. Oh, ini akal setan ini. Ya udah. Laki-laki tadi langsung beristighfar, astagfirullah. Dalam hatinya ngomong, ya Allah bantu saya ya Allah. Aku takut kepadamu ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya udah, kata si laki-laki tadi. Kalau oke, kamu akan kami lepaskan setelah melayani kami, dan kami akan memberikan dinar kepadamu, memberikan uang yang banyak. Karena si perempuan tadi nggak tahan melihat kegantengan laki-laki ini. Badan besar, bagus, respect, badannya wajahnya ganteng, tampan ya, alim lagi. Nah, dengarkan, kawan, nggak usah ada respect, diam aja. Cerita ini cerita untuk pembelajaran bagi kita semua, bagi kalian semua, terutama badan. Ya, badan. Akhirnya kata si perempuan tadi, kata si laki-laki tadi, saya akan mulai dari mana dulu? Dari saya dulu, kata dia. Masuk kawan, oke. Sebelum kita berbuat yang demikian, kata si laki-laki, izinkan saya untuk kamar mandi dulu. Saya mau buang air kecil, saya mau bersih-bersih dulu, biar nanti kamu juga senang. Ini trik laki-laki orang beriman ini. Akhirnya dia minta tolong, ya Allah bantu saya di dalam kamar mandi. Ya Allah, saya diajak berzina, alhamdulillah ya Allah, tolong ya Allah bantu saya. Allah berikan dia sakit perut. Si laki-laki tadi sakit perut. Ini perempuan terlalu ngebet, digedor kamar mandi. Cepat, giliran masih bawa orang. Nah, laki-laki tadi minta tolong sama Allah. Hikmahnya Allah memberikan dia sakit perut yang menjadi-jadi, yang mengharuskan dia harus buang air besar. Yang awalnya dia mau kencing, tapi dia harus buang air besar. Nah, di situ Allah membantu dia. Hikmahnya Allah berikan dia sakit perut. Kemudian apa yang dia lakukan oleh laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut kotoran dia yang keluar di kloset itu disapukan ke badannya. Dengar. Biasa itu ente begitu. Kadang-kadang bawa air nggak hilang kan? Biasa. Disapukan ini badannya. Laki-laki tadi itu mengambil kotorannya yang di kloset tadi, kotoran itu disapukan ke badannya. Dilumurkan sampai ke wajah-wajah badannya semua. Nah, bau apa tidak? Akhirnya dia keluar. Perempuan tadi pas melihat si laki-laki itu berhubungan dengan kotoran, teriak itu perempuan, ya Allah ya, ente majnun, ente gila ente. Ya, wajah ente kata jantan tapi ente jorok. Kata si laki-laki, ya memang kebiasaan gue kayak gini, kalau habis buang air besar, kotornya nggak dibuang tapi dilumpuhkan ke badan. Oh, kata si perempuan, kau keluar. Ini orang jorok, kita masuk ke dalam rumah. Akhirnya selamat. Bantuan Allah. Nggak jadi zina dia, nggak jadi zina. Karena dibantu oleh Allah dari sini pun buang air besar, kotoran jadi dilumpuhkan ke badan. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil? Nah, disinilah ujian bagi kita semuanya, ya. Makanya di RM, di pondok pesantren kita ini, ya, jarak antara badan dengan batin tidak terlalu jauh. Ya, walaupun sudah dipagar bagaimana sedemikian, tapi yang namanya syaitan dan iblis itu tetap akan menggoda caranya gimana. Makanya kalian harus memperkuat iman kalian, rasa takut kalian kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan kalian banat khususnya mudah untuk dirayu oleh laki-laki sedih pondok misalnya yang tidak jelas. Ya, ngomong sekedarnya saja. Kalau memang harus ngomong, tapi kalau bisa hindari perbicaraan dengan lawan jenis kita. Kenapa? Menjaga daripada kesucian dan kemurnian dirimu kita. Ini pembelajaran laki-laki tadi. Sebenarnya bisa saja dia mengerjakan 3 wanita tersebut, tetapi Allah menolong dia. Ya, Allah menolong. Karena si laki-laki tadi laki-laki tidak mau digoda oleh perempuan. Ini pembelajaran untuk kita semua. Ya, makanya kata Rasulullah, laki-laki yang dipanggil oleh seorang perempuan ajnabi yang tidak ada ikatan pernikahan,
dengan wajah paras yang cantik, dengan lekuk badan yang bagus, body yang indah, ya, tetapi laki-laki itu mengatakan apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu nak ya. Makanya jaga diri kalian, terutama badan. Makanya Abia sering katakan, ya, jangan kalian aneh-aneh di pondok ini, ya. Setan itu tidak akan pernah ridho dengan kita ini. Yang kita lakukan, yang Abu yang buat, yang kalian perbuat, yang badan perbuat dari kebaikan ketaatan ini, setan tidak pernah ridho. Dengan berbagai cara, dengan cara bagaimana untuk menggoda kita sampai kita menjadi sahabat-sahabatnya, nanti menjadi penghuni dalam neraka. Betul? Nah, makanya hidup kita ini haruslah bersandar penuh kepada Allah. Tidak boleh bersandar kepada yang lain. Apa kata syair itu? فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى النَّاسِ مَلْ فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى النَّاسِ مَلْ Barang siapa yang bersandar kepada manusia, maka dia akan timbul titik kejenuhan. Jenuh dia. فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى رِزْقِهِ قَلْ Barang siapa yang bersandar dengan uangnya saja, maka uang tersebut akan berkurang. فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى إِلْمِهِ ضَلْ Barang siapa yang bersandar kepada ilmu yang tidak bermanfaat, maka akan sesat. فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى سُلْطَانِهِ ذَلْ Barang siapa yang bersandar kepada pemimpinnya, kepada sultannya, maka akan hina. فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى أَقْلِهِ اِخْتَلْ Barang siapa yang bersandar kepada akalnya, maka akalnya itu akan buntu. فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ لَا قَلَّ وَلَا مَلَّ وَلَا ذَلَّ وَلَا ضَلَّ وَلَا اخْتَلَّ Barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kejenuhan, tidak ada kekurangan, tidak ada kejenuhan, kekurangan, kesesatan, kehinaan, apalagi tidak ada yang namanya hal-hal yang merugikan. Itu ya, kata para ulama syair itu ya. Jadi seperti itu lah. Jadi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syairnya tadi? فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى النَّاسِ مَلْ Coba. فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى النَّاسِ مَلْ فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى مَالِهِ قَلْ فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى مَالِهِ قَلْ فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى سُلْطَانِهِ ذَلْ فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى سُلْطَانِهِ ذَلْ pakai ذَلْ فَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى أَجْلِهِ ضَلْ فَمَنِ اعْتَمَدَ على فمن اعتمد على أجله على أجله اختل فمن اعتمد على علمه ضل. Jadi mana dia? Ya, man, qal, zal, qal, ikhtal. Betul? Dan ya'tamidu ila Allah. Kita bersandar kepada Allah. Kita bantu kepada Allah. Nah, normal. Karena ini laki-laki itu perempuan. Normal. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, normal. Tetapi pertanyaannya, keadaan kalian ini berada di pesantren. Makanya kenapa Banat Raudatul Muhibbin Abuyah wajibkan di pondok untuk menggunakan cadar? Setidak-tidaknya ada upaya kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terlepas siap atau tidak kalian menggunakan cadar,
masuk ke pondok RM yang banat wajib menggunakan cadar. Tidak boleh tidak. Untuk apa? Yang pertama, menjaga diri kita agar tidak ada laki-laki yang menggoda atau sebaliknya kalian yang menggoda. Malu dengan cadarnya, malu dengan imamahnya, malu dengan gamisnya. Betul? Itu upaya sudah, usaha. Kemudian dipisah antara baning dengan banat, banat diberi pagar yang agak tinggi dan diperketat penjagaannya. Kenapa? Upaya. Karena setan tidak akan pernah tinggal diam untuk menghancurkan misi dakwah Nabi Muhammad dengan cara bagaimanapun. Nah, makanya dari hadis ini kita mengambil kesimpulan, jaga diri kita. Kalau ada di antara laki-laki dan perempuan ingin cenderung kepada hal-hal yang demikian, kalian kembali kepada Allah. Ini akhafullah, ya Allah. Ada saja terbesit dalam hati kalian ingin pacaran, langsung ente mengatakan ini akhafullah, ya Allah. Makanya kalau memang ente sudah tidak sanggup, tidak kuat untuk menahan gejolak nafsu kalian, maka kalian jangan berada di pondok, berada di luar. Merusak nama baik Abuya, merusak nama baik pondok seandainya. Terutama yang sudah dewasa, yang sudah besar, yang sudah selesai mungkin. Kalau memang sudah tidak mampu, datang ke orang tua si perempuan, kalian gentleman katakan, Bapak, Ibu, saya kepengen melamar anaknya, saya ingin ibadah, saya tidak ingin sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Ya, betul. Nah, namun tugas kalian sekarang ini betul-betul belajar. Ya, jangan dulu mikirkan hal-hal pacaran, cowok, jangan. Ya, jangan. Hilangkan itu semua dulu. Fokus dulu bagaimana kita membahagiakan orang tua. Wallahu a'lam. Sedikit.